لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan menghadiri majelis maulid, menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan keutamaan sedekah dan infak. Hadis ini bersumber daripada firman Allah. Berarti ini adalah hadis qudsi. Allah pernah menyatakan, Ibna Adam, wahai keturunan Adam, wahai manusia, anfik, keluarkan infak, unfik alaik, maka aku Allah akan menginfakkan kepadamu. Ibnu Adam, wahai manusia, anfik, berinfaklah, unfik alaik, maka aku Allah akan berinfak kepada kamu. Keluarkan dulu hartamu, nanti Allah akan menambahkan rezeki. Keluarkan dulu infak kamu, nanti Allah akan berinfak kepada kita. Anfik, unfik alaik. Ini Allah yang menyatakan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda, ma tala'atis syamsu illa wa ala jambayha malakani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah matahari itu terbit kecuali di samping matahari, samping kanan dan kirinya itu ketika matahari keluar pagi hari, kecuali di kanan kirinya matahari ada dua malaikat. Yang satu berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah, munfikon, orang yang berinfak, khalafan, ganti. Sing infak mudah-mudahan diganti sama Allah. Ini malaikat pertama doa seperti itu. Malaikat yang sebelahnya, yang satunya berdoa juga di pagi hari, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, dipegangi terus, talafan, mudah-mudahan hartanya rusak, hilang, hancur. Dan doa malaikat itu pasti mustah. Dan itu tiap pagi. Tiap pagi dua malaikat ini doanya seperti itu. Allah, ya Allah, orang yang berinfak gantikan dia harta yang dia keluar. Yang tidak mau infak, yang dipegangi terus hartanya, pelit, kikir, mudah-mudahan dirusak itu, dihancurkan hartanya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan, orang itu dikatakan hartanya rusak itu ada dua. Yang pertama rusak secara zahir, yang kedua rusak secara batin. Lek rusak zahir itu kobongan, tuku ini kobong, omahe kobong, itu rusak zahir, kelihatan berarti. Ya. Atau barang yang dia kirim hilang di tengah perjalanan, barang dagangannya.
Ini berarti rusak hartanya, rusak yang zahir. Ada yang kedua, rusak batin. Rusak batin itu kalau kita saksikan tidak berkurang hartanya orang yang kikir itu, justru tambah banyak. Tapi batinnya rusak. Apa makna batinnya rusak? Dia tidak bisa memanfaatkan harta yang banyak untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu namanya rusaknya harta, tapi rusak batin. Berarti kalau ada orang medite wis luar biasa pelit, kikir, wah tingkat tinggi nih. Masih 500 ribu tidak gelem ngetokno. Walaupun 1.000 rupiah dia berat mengeluar sak welase misalnya. Sak welase kerja, Pak. Aku ki ya kerja ndelok dhuwit. Dereng nedha kula misalnya, durung mangan. Lho ya ndelok dhuwit, oleh dhuwit tuku sego, kan gitu. Wis kek ono 5.000 ndak apa-apa. Kan pikir 5.000 didik dah. Iya wis 2.000. Ndak 1.500. Tawar menawar. Tetep ndak dikai. Saking medite ini Loh, orang seperti ini kadang-kadang tambah oh, berarti resep sugih gue harus medit. Berarti hadisnya Nabi itu kadang-kadang tidak tepat kan? Karena tetangga saya itu pelit tapi hartanya tambah banyak. Katanya Nabi kalau orang pelit itu hartanya rusak, hancur. Ini namanya rusak batin. Kenapa rusak batin? Karena dia tidak bisa memanfaatkan harta yang banyak untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu. Itu rusak batin itu namanya. Walaupun tambah sugih ketoke, tapi tambah sengsara nanti di akhirat. Jadi sabdanya Nabi itu tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Maka barang siapa yang amsaka, dia memegang hartanya terus, digenggam terus, tidak mau diinfakkan, disedekahkan. Tapi hartanya tidak rusak, tidak hancur. Secara zahir tidak rusak, tapi pada hakikatnya itu sudah rusak. Kenapa? Karena dia tidak bisa intifak, memanfaatkan itu harta untuk akhiratnya. Kadang-kadang untuk dunianya buat dia sendiri medit kadang-kadang. Tuku kelambi riyo benda eman tapi kelambiku si apik misalnya. Loh, kadang-kadang urusan dunia untuk dia sendiri kadang-kadang pelit, apalagi urusan akhirat. Dan ini rusaknya harta secara batin ini lebih dahsyat, lebih jelek daripada rusaknya kobong. Itu sih lumayan. Kalau sudah rusak batin ini yang bahaya, urusannya akhirat ini soalnya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Karena itu ojo medit-medit. Terutama saudara-saudara yang dikasih keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga pernah bersabda, man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah, bi adli tamratin, seukuran satu kurma, min kasbin thayyib, dari hasil uang atau kerja yang halal, wala yaqbalullahu illa thayyiban, karena Allah tidak menerima kecuali dari yang baik, yang halal. Fa innallaha ya'khudhuha, kalau secara pandangan manusia satu kurma itu sedikit apa enggak? Sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menerima itu kurma biyaminihi, dengan tangannya, artinya dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayang Allah, walaupun sedikit tetap diterima sama Allah amalan itu. Yang penting dari sumber yang halal. Fayurabbiha lahu, maka Allah akan memperbanyak dari satu kurma. Bagaimana caranya? Dibuat banyak sama Allah, dilipat gandakan bagi orang yang bersedekah.
Kama yurabbi, sebagaimana melatih, memelihara, ahadukum, seseorang di antara kalian, filwahu, kudanya yang masih kecil, yang baru tumbuh, dilatih sampai dikasih makan, dikasih rumput, ini dirawat sampai besar. Ya, ente punya anak kuda, udah ente titipkan ke orang. Ya, titip ya. Sama orangnya dirawat, disikat, dimandikan, diajari lari, dikelilingkan, dikasih makan. Kemudian misalnya dipotong rambutnya, kakinya alhasil sampai besar ini kuda. Yang asalnya bayi kuda menjadi kuda yang gagah. Kemudian dikembalikan kepada ente. Kira-kira senang apa enggak? Alhamdulillah. Saya masih ingat kuda ini waktu itu kecil. Ya, lemah. Sekarang sudah tinggi kokoh. Ya. Apalagi dinaiki ya. Wah. Senang dia, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, sudah dilatih, sudah dibesarkan. Begitu juga Allah menerima sedekah hamba yang sedikit, itu akan diperbanyak, diperbesar. Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaget. Tuh, kurma satu dulu itu, si kecil dulu itu, yang anak kasih ke orang itu. Seperti ini pahalanya, iya. Allah yang merawat itu kurma sehingga menjadi pahala yang besar. Karena itu tidak ada amal sedikit itu bagi Allah, tidak ada. Semua amal pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Karena itu lek uang medit, ya berarti medit sama dirinya sendiri. Medit sama dirinya sendiri, pelit sama dirinya sendiri. Dia seakan-akan tidak mau wis tak pahala-pahalain wis ya duwe ae misalnya. Ya itu bahlul berarti. Ya, ente pelit pada dirinya itu sendiri. Padahal kalau ente mengeluarkan sedikit akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Hatta takuna, sampai kurma yang kecil tadi itu yang hanya seukuran mungkin 1 jari, nanti di hari kiamat pahalanya mithlal jabal, seperti gunung yang besar. Gunung Bromo, nah kayak ngono pahalanya. Padahal 1 kurma. Bagaimana kalau ente nyumbang musola masjid Ramadan nanti nyumbang 1 kilo misalnya, 1 dus 3 kilo, 5 kilo, atau beberapa dus di konak masjid. Ini sedekah dari saya buat orang-orang yang mau buka puasa loh. Ini pahalanya seperti apa? Tamroh aja, 1 tamroh akan dinampakkan nanti pahalanya seperti 1 gunung yang besar. Bagaimana dengan sedekah yang lebih daripada itu? Karena itu ya jangan pelit-pelit, jangan medit. Wa kadzalika, dan begitu juga warada, datang dalam penjelasan hadis fil kisrah. Kisrah itu roti yang ndak duduk utuh tapi dipotong. Kita punya roti tawar misalnya, kalau di sini ya separuh dipangan, separuh dikasih orang sing belum makan. Walaupun separuh roti itu nanti pahalanya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal luqmah, ya, atau hanya memberikan satu suapan misalnya. Ini orang tidak punya, tengah-tengah dia makan, ada orang yang sama-sama tidak punya, saya belum makan misalnya, kali 10-an, wis iki wis ditulangno nang koncone, masuk ke perutnya, itu indallah, itu besar pahalanya. Bahkan dalam penjelasan yang lain dikatakan 1 suapan nasi yang masuk ke perutnya orang yang dalam keadaan sangat lapar itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ente membangun ulang Ka'bah yang sudah rubuh. Ka'bah rubuh, kemudian ente dengan uangnya ente, dengan tenaganya ente bangun lagi itu Ka'bah sampai muncul Ka'bah lagi. Ta'ab kan? Capek kan? Uang, tenaga semua. Itu pahalanya kalau dibandingkan sama 1 luapan yang ente masukkan ke mulutnya orang yang dalam keadaan sangat lapar. Lebih afdal ente ngasih orang yang kelaparan, itu pahalanya, ketimbang kita membangun Ka'bah. Tapi banyak orang yang tidak memahami. Ya. Alhamdulillah saya haji hampir tiap tahun.
umroh itu bisa setahun 2 kali saya ini. Terus tonggomu mangan. Tonggomu butuh pengobatan kon bantu. Enggak kan? Ente dibenci kan sama tetangganya itu kan? Enggak ada yang seneng kan? Satu blok ini enggak ada yang seneng kan sama. Kenapa? Ente enggak pernah bantu mereka. Padahal ada yang sampai berhenti sekolah anaknya gara-gara enggak ada duit. Ada yang sampai enggak makan sehari cuma makan 1 kali. Kadang-kadang anaknya sing mangan wong tuane enggak mangan. Padahal sebelahan rumahnya. Ada yang sampai mati gara-gara takut mau ke rumah sakit enggak duwe duit. Loh, sebelah ya omah kacek 3 omah petang omah haji bentahun. Terus manfaat tak hajinya ini? Akan bermanfaat haji seperti itu? Enggak bermanfaat kalau kita tidak perhatian kepada tetangga dekat kita. Ini kadang-kadang orang ini tidak paham. Dipikir haji bentahun terus mlebu surga, belum pasti. Perhatikan sebelah-sebelah rumah kamu. Ada yang kelaparan enggak? Ada yang butuh biaya pengobatan enggak? Ada yang butuh biaya belajar enggak? Kalau ente punya uang lebih dan tidak perhatian kepada mereka, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dikisahkan ada satu santri yang mungkin hadir majelis seperti ini rutin ya. Punya uang, dia ini punya uang. Mari ngono ketoke musyawarah maksudnya sama gurunya. Ustaz, misalnya Habib, insya Allah tahun ini saya mau haji. Mau haji? Katanya Habibnya, katanya Ustaznya, loh kamu kan sudah haji? Iya, saya ini kangen sama Ka'bah ini sudah. Pengen ngelihat Ka'bah, kepingin sholat di sana, Masjidil Haram, begini begitu. Terus bagaimana menurut antum? Katanya. Ente mau musyawarah sama saya? Iya. Gini, tak kasih tawaran. Ente tetap di sini di kota ini, tidak usah kemana-mana. Uang hajinya kasih ke Nana. Ada beberapa orang yang butuh. Nanti saya bagi untuk ini sekian, untuk ini sekian. Itu pahalanya lebih besar daripada ente berangkat haji. Karena gurunya orang yang berilmu. Dia sudah berkata mau musyawarah sama gurunya. Mari ngono wong iki ketenggengen rupane ya. Lho berarti ndak jadi haji niki. Urung duwe tak kekno abibe. Tak kekno ustate. Mari ngono dibagi-bagi. Ustaz, saya ini sudah niat 100% sudah bulat saya. Katanya syekhnya ente haji seperti itu ndak akan ada nilainya. Yang penting itu sudah haji sekali, sudah umroh sekali, kelebihan hartanya bagikan sama orang tuanya ente. Kasihkan sama saudaranya ente yang rumahnya masih kontrak itu, yang bingung bayar kontrakan itu. Kasihkan sama sahabat-sahabatnya ente yang butuh itu, yang tidak punya pekerjaan. Lo kok ente haji, mau haji bayar 80 juta, 100 juta, mari ngono keluarga terdekatnya bingung tuku beras. Loh, ini agama seperti apa yang ngajari seperti itu? Karena itu semua itu dengan ilmu. Ibadah-ibadah bagus, semuanya bagus ibadah. Ada yang jelek ibadah, tapi ada tingkatannya. Mana yang harus didahulukan? Begitu. Lek dak ero teko nang majelis, Bib, Kiai, Ustaz, saya mau begini bagaimana? Lek wis musyawarah, kalau sudah ditentukan ya diikuti. Lek mari musyawarah modelnya kayak gini, saya sudah niat ini. Ya tidak usah musyawarah lah, apa teko. Kalau memang sudah niat, gledek dicegah, urung gledek tidak meloki omongan di gurunya. Ada satu lagi datang sama juga seperti itu dites sama gurunya, ikhlas apa enggak ini? Ustaz, saya ada niat. Ustaz. Apa? Karena punya uang sekian ratus juta ini, saya pengen bangun masjid. Oh gitu. Bener mau bangun masjid? Iya. Ya wis, ada syaratnya katanya. Apa Ustaz? Bangun, tak apa-apa. Nanti anak bantu juga, anak lihat ya. Nanti ketika jadi masjidnya ini harus dibilang yang bangun fulan, bukan ente, orang lain. Jangan sampai ada yang tahu kalau itu yang bangun ente. Tapi kasih tahu bahwa yang bangun ini semua biayanya dari fulan si A misalnya. Sebut satu orang gitu.
Supaya orang tahu bahwa yang bangun itu fulan. Oh, berarti dermawan dia. Inti jangan ada yang tahu. Wong iki bingung. Waduh, jangan Ustaz. Wah, ini tidak ikhlas berarti. Kalau gitu ente bangun sendiri, anak tidak ikut-ikut. Bangunan dewi, saya tidak ikut-ikut. Nanti mau seperti itu, ya tidak apa-apa. Saya dukung membangun masjid. Ya inilah kadang-kadang orang ini beramal tapi untuk apa? Kepentingan pribadi. Haji bertahun, umroh bertahun supaya orang itu ya menjunjung dia, ya memuji-muji dia. Masya Allah, tonggoku ini, waduh, ini habis Mekah, kok Mekah wis, misalnya, sampai tak ketok Jawa misalnya, bahasa Arab entok, saking seringnya Mekah. Ini kadang-kadang melakukan amal untuk pribadi, kepentingan pribadi, bukan untuk Allah. Kalau memang dia untuk Allah, maka dia akan berpikir mana yang lebih baik saya lakukan. Uang 80 juta ini, 100 juta ini ya, untuk haji kedua, ketiga, mana yang lebih maslahat ya? Tidak tahu, tanya sama orang-orang yang tahu. Di situ ada nilai ikhlas. Begitu juga orang yang bangun masjid tadi. Ya, karena itu penting dekat dengan orang-orang yang berilmu, dekat dengan para ulama, orang-orang yang soleh, supaya hidup kita ini terarah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita, membuka hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan, mengeluarkan dari hati kita ya sifat-sifat yang buruk, pengen dipuji orang, ya sifat kikir dan yang lainnya, diganti dengan sifat-sifat yang baik. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.